Jawa Bu, Trans TV. Sampai akhirnya di macet ini. Betul. Oke. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Tos TV temukan obati sampai sembuh. Oke. Tos TV temukan obati sampai sembuh. Terima kasih yang telah menyempurnakan nikmat dan karunia-Nya. Ya Rob kami, segala puji sesuai kebenaran zat-Mu dan kemegahan kerajaan-Mu yang agung. Ya Allah, semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabatnya yang terpilih dan pengikutnya yang soleh. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi kami dalam beragama yang merupakan kunci kehormatan. Riwayat pendidikan pada tahun 1989 beliau adalah dokter umum FK Universitas Brawijaya Malang. Tahun 2004 spesialis ilmu penyakit paru dan respirasi FK UNER Surabaya. Pada tahun 2000 ilmu tentang kesehatan jiwa. Nah, kesehatan jiwa ini terkait dengan keluarga kita. Jadi mungkin ibu-ibu ada yang masih punya, ya tentu saja banyak yang masih punya genset, termasuk saya. Nah, saya juga masih genset pas kita SMA. Nah, ini kalau menghadapi permasalahan yang kira-kira kita masa kita dengan masa genset itu ada perbedaan, maka bagaimana caranya menanggulangi hal tersebut? Nanti kita kupas semua masalah ini dengan narasumbernya Dr. Yusrin Aulia. Saya bacakan dulu tentang kurikulum vitae Dr. Yusrin Aulia. Dr. Yusrin Aulia ini staf pengajar dari FKUMN sebagai Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa, sebagai Koordinator Bimbingan Konseling Mahasiswa. Kemudian juga pada tahun 2018 sampai 2021 beliau sebagai dokter umum di UMM Medical Center yang depannya kampus Jaya. Kemudian juga bekerja di kliniknya Dr. Irma. Kemudian juga sebagai dokter intensif pada tahun 2017 dan 2018 ini selama 1 tahun di RS Muhammadiyah Lamongan. Riwayat pendidikannya S1 dokter tahun 2010 sampai dengan 2014 di Fakultas Kedokteran UNER pada tahun 2021 sampai 2026. Beberapa Ibu, alhamdulillah masih semangat ya. Mohon izin, saya Yusrin, Bu. Tadi sudah disampaikan ya, putrinya Bu Nelly BWA. Hari ini terima kasih sekali saya diundang untuk berbagi tentang bagaimana sih caranya untuk mengasuh Gen Z. Ya, kita bilangnya Gen Z karena Gen Z ya. Gen Z kayak listrik gitu, Gen Z gitu ya, jadi Gen Z gitu ya. Gen Z. Bagaimana sih dan peran ibu-ibu Aisyah? Karena kita ketahui ibu-ibu Aisyah ini berbeda ya Bu dengan ibu-ibu pada umumnya gitu ya, spesial gitu ya Bu ya. Nah, jadi perannya tentu lebih besar dalam mengasuh Bu. Ibu-ibu di sini gen apa Bu? Baby boomers, ya, dan juga milenial. Nah, biasanya ibu-ibu boomers ini anaknya milenial, ibu-ibu milenial ini anaknya Gen Z. Gitu ya Bu. Dan langsung kita mulai aja. Jadi sebenarnya siapa sih generasi Z? Lahirnya di tahun 97 sampai 2012. Tadi sudah disinggung juga, oke? Nah, secara perkembangan psikologis, Gen Z itu kan tadi lahirnya 97 sampai 2012, berarti saat ini masih remaja.
Ya, paling tua berarti umurnya 19. Kalau sekarang tahun 2026 berarti masih 19 tahun gitu. Oh iya 97, iya 29 ya ternyata. Oh sudah tua juga. Saya merasa muda, ternyata sudah tua ya. Iya 29. Dan yang paling muda itu sekarang usianya 14. Nah, 14. Jadi ini adalah masa-masa remaja dewasa awal yang mungkin memasuki identity formation. Ini merupakan fase yang penting ya Bu ya. Ini tidak terbentuk dengan baik identitasnya, maka nanti ketika sudah dewasa tua gitu ya, akan mengalami kebingungan dan akhirnya mengalami isolasi diri. Insya Allah ibu di sini sudah terbentuk ya identitinya ya, identiti formasinya itu sudah berlangsung dengan baik sehingga tidak ada kebingungan role-nya seperti apa, peran seperti apa. Nah, otak bagian emosional atau yang namanya sistem limbik gitu ya Bu, itu di atas yang saya buletin. Nah, itu namanya sistem limbik. Itu kan berkembang lebih cepat dibandingkan yang bagian depan yang mengatur rasional. Jadi di usia-usia segitu bapernya itu lebih didulukan daripada logikanya. Meskipun ibu-ibu yang milenial dan juga boomers ini masih baperan, iya Bu ya? Iya Pak enggak? Iya ya, tetap masih baperan karena memang perempuan. Jadi itu ya, selain karena di usia remaja sampai dewasa muda, perempuan itu juga emosinya itu berkembang lebih pesat daripada rasionalnya. Yang rasional itu ada di depan sini Bu, jadi di korteks prefrontal namanya. Nah begitu. Akibatnya apa kalau emosinya lebih cepat berkembangnya? Yaitu tadi, jadi lebih mudah baper, jadi lebih sensitif terhadap kritik, rentan terhadap perbandingan sosial. Nah ini, sekarang itu kan banyak, sering kita dengar kaum mendam mending gitu ya Bu ya. Aduh aku punya masalah nih, masih mending kamu punya masalah, aku malah lebih banyak. Nah gitu ya. Itu kebingungan-kebingungan yang sekarang common atau sekarang sering terjadi gitu ya. Dan anak-anak Gen Z itu lebih rentan. Kemudian mudah terdampak validasi media sosial. Ya kan, mereka tuh hidup di era digital ya gitu ya. Sehingga sangat butuh validasi dari media sosial. Nah, Gen Z ini menghadapi masalah kesehatan mental yang serius. Sambil cerita juga sudah merasa, kok saya nggak bisa tidur, kok saya sedih berkepanjangan, saya mau bangun berangkat kuliah aja, itu kok nggak bisa ya Dok ya, itu kenapa? Itu banyak sekarang ini. Mungkin kalau zaman ibu-ibu dulu, zaman saya dulu, usia-usia segitu kayak masih santai gitu ya Bu ya. Justru sekarang, di era sekarang ini Gen Z yang banyak mengalami masalah mental. Nah, dan sebaliknya adalah pola asuh orang tua. Jadi makanya kenapa kok ibu-ibu Aisyah di sini atau ya ibu-ibu, semua ibu perannya sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dari Gen Z. Kemudian overthinking dari media sosial tadi ya, serta kurangnya resiliensi emosional. Apa ya itu nanti kita bahas di belakang, okay? Nah, di Al-Quran sendiri sudah disebutkan oleh Allah ya. Jadi Allah berfirman, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 8 yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Apa maksudnya ya? Apa kaitannya? Jadi ayat ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia itu ada potensi konflik batin, gitu ya. Jadi memang itu Allah anugerahkan kita tuh berpotensi berisiko, gitu ya, antara dorongan negatif dan kesadaran takwa. Itu memang tuh Allah anugerahkan karena kita juga manusia yang diberikan akal, yang diberikan juga perasaan, sehingga konflik itu bisa jadi selalu ada. Nah, untuk tantangan mental Gen Z sendiri, kalau zaman ibu-ibu boomers ya Bu ya, nyuwun sewu. Dulu kan belum ada sosmed ya Bu, baru ada HP, itu juga pas sudah besar-besar gini gitu ya. Saya nggak bilang tua ya Bu ya, besar gitu ya.
pas udah besar-besar gini gitu ya. Nah, kalau Gen Z sejak kecil, ya apalagi Gen Alpha ya Bu ya, itu sudah tahunya gadget, HP, tahu laptop, tahu iPad, seperti itu. Sehingga ada tantangan yaitu standar kecantikan atau standar kebagusan itu sesuai dengan apa yang dilihat di media sosial. Ya, sehingga akhirnya nanti menyebabkan body image issue, isu tentang citra diri. Aku ini udah cukup oke kan? Apakah aku ini udah cukup baik untuk diterima di masyarakat? Apakah aku ini udah cukup keren untuk diterima oleh teman-temanku? Itu yang akhirnya tidak cukup baik, tidak mendapatkan validasi di media sosial, akhirnya menjadi depresi, akhirnya menjadi cemas seperti itu. Dan perbandingan sosial itu terus menerus, yaitu tadi ya kaum dan mending. Masih mending kamu tadi pleset, aku jungkel muter-muter kemarin seperti itu. Lah aku masih mending jungkel muter-muter, aku sampai nyosrok enggak karu-karuan, seperti itu terus. Dan itu terjadi, dan itu di post. Mungkin kalau kita dulu ya Bu, kalau misalnya ada teman terdekat, tapi kalau sekarang kan enggak ya Bu ya, dikit-dikit update status gitu ya. Berapa nih yang like nih? Aduh yang like kok baru 10 ya. Ngapain aja? Mungkin postnya kurang bagus. Ganti pose selfie ke sini, selfie ke sana. Seperti itu. Dan perbandingannya terus menerus karena semua Gen Z melakukan hal yang sama. Relatif melakukan hal yang sama, gitu ya. Ya tidak semua, tapi sebagian besar. Dan validasi likes komentar itu sangat berpengaruh. Mereka mudah merasa insecure, gitu ya. Insecure itu minder. Gitu. Tadi kok aku yang like cuma sedikit, apa aku ini kurang cantik ya? Apa aku ini kurang pinter ya? Seperti itu ya, mungkin hal-hal seperti ini tuh nggak kepikiran di kita ya, gitu ya. Gitu ya, sudah saya ya saya orangnya seperti ini. Gitu. Tapi kalau Gen Z tidak demikian. Dan ada yang namanya FOMO. Apa FOMO? Tahu ya? Tidak update, fear of missing out gitu. Jadi takut kalau misalnya nggak update. Apalagi sekarang kita itu kan cepet ya. Sampai kadang saya kalau buka di X atau buka di thread kayak gitu, aduh baru ditinggal ke kamar mandi 10 menit udah ketinggalan berita banyak. Nah, seperti itu. Dan akhirnya dari situ merasa loh, aku nggak tahu sih gosip ini, kok aku nggak tahu sih berita-berita tentang ini. Akhirnya menyebabkan minder. Yang itu juga tidak pernah kita alami ya. Maksudnya kita nggak tahu yo wes itu urusanku kayak gitu. Nah kalau Gen Z tidak seperti itu. Nah kemudian adanya cyberbullying atau bullying di dunia maya gitu ya, di dunia cyber. Sekarang sering, apalagi yang kita ketahui kalau pakai akun-akun fake gitu ya, fake account, akun-akun palsu yang kemudian komen-komen dengan kata-kata yang menyakitkan, membuli seperti itu kan sering. Kalau misalnya Gen Z ini anak kita tidak mendapatkan bekal yang bagus, tidak kita jaga kesehatan mentalnya, ya pasti akan jatuh ke episode depresi atau gangguan kecemasan. Itu tadi yang pertama. Itu kalau ibu-ibu mungkin enggak ya, zaman dulu ya itu tadi saya seperti ini. Tapi kalau Gen Z sekarang mengalami kebingungan nilai antara budaya digital, nilai keluarga, karena ayah ibunya adalah boomers, gitu ya. Jadi kan ayah ibunya boomers, apa yang ditanamkan beda dengan apa yang didapat Gen Z di media sosial dan juga nilai agama. Akhirnya Gen Z ini mengalami kebingungan sebenarnya aku harus gimana sih menghadapi sesuatu itu, menghadapi masalah, menghadapi bersikap dalam pertemanan itu harus gimana? Kata ibuku gini, tapi kan itu nggak gaul ya. Mama itu kan udah tua, mama itu boomers. Kalau kata teman-teman itu seperti ini, tapi kok kayak bener mama. Tapi juga di agama kok katanya begini, akhirnya bingung. Gitu nih, akhirnya ya tadi menjadi insecure, tidak pede untuk menghadapi masalah.
ketiga, nah ini tadi yang saya sempat bilang di awal, ada yang namanya resiliensi. Resiliensi itu apa Bu? Itu ketahanan. Bu, nanti materinya di-share aja nggak apa-apa kan ya? Biar itu nggak nge-zoom gitu ya. Nanti di-share aja kok, nanti saya bagi-bagikan ya. Jadi minimnya resiliensi. Resiliensi itu keterampilan hidup untuk bangkit lagi setelah terjatuh. Nggak mungkin ya Bu ya, kalau misalnya ada orang yang nggak pernah jatuh gitu ya, nggak pernah kena masalah, nggak mungkin. Ya karena kita manusia. Kalau manusia itu diselimuti dengan masalah. Kalau diselimuti wijen apa Bu? Iya betul. Kalau diselimuti wijen onde-onde, karena kita bukan onde-onde ya. Kita manusia, makanya diselimutinya dengan masalah. Nah, resiliensi itu harus bagus. Agar apa? Ketika ada masalah, bangkit lagi. Ada masalah, bangkit lagi. Ada masalah, bangkit lagi. Dan itu bagaimana kok bisa resiliensinya bagus? Kembali lagi peran orang tua, gitu ya, terutama ibu. Nah, ketika resiliensinya nggak bagus, pasti akan jatuh ke keadaan mudah cemas, depresi, overthinking. Ya, kalau anak sekarang ngomongnya OVT, aduh saya OVT ini nggak bisa tidur. Itu overthinking yang berlebihan dan juga low self esteem. Self esteem itu harga diri, gitu ya, harga diri itu merasa rendah. Padahal sebenarnya enggak, tapi dia merasanya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian gangguan mental yang paling sering terjadi di GSD yang pertama gangguan kecemasan, atau kita sebut namanya generalized anxiety disorder. Itu 56% loh, banyak mengalami kecemasan. Kecemasan itu kayak berarti apakah kita was-was, khawatir sehari-hari, itu kan bosan ya Bu ya. Kalau gangguan kecemasan itu rasa was-wasnya ini terus-menerus seharian, menetap berhari-hari, berminggu-minggu, kadang tanpa sesuatu yang jelas. Kalau kita nih, kita alhamdulillah tidak mengalami gangguan kecemasan ya, insya Allah ya. Jadi misal, kok anaknya belum pulang ya? Aduh khawatir. Ketika anaknya sudah pulang, khawatirnya hilang. Nah, berbeda dengan yang gangguan kecemasan, kadang-kadang nggak ada apa-apa. Kok gak enak ya perasaanku? Jangan-jangan ini kok ada yang salah dengan yang aku lakukan. Jangan-jangan akan ada hal buruk yang terjadi ke saya. Tadi saya harus lakukan apa ya? Itu udah benar belum ya? Kira-kira orang-orang bisa menerima belum ya? Gitu terus seharian. Akhirnya apa? Gak bisa berfungsi dengan baik. Kalau dengan gangguan kecemasan rasanya nggak mungkin ya itu pengajian seperti ini datang senang pakai baju ungu gitu ya, cantik-cantik semua. Kok baca nggak kober? Mikirin apa nggak kober itu bahasa Indonesia ya? Nggak sempat ya. Maaf ya campur-campur. Nggak sempat mikirin seperti itu karena gugup dengan cemasnya. Nah kalau di sini kan ya wes baju ungu punya dipilih yang mana karena nggak terlalu cemas seperti itu. Kemudian depresi. Depresi itu sudah sering juga ya Bu ya kita dengar namanya depresi. Depresi itu seperti apa sih? Jadi depresi itu yang sedih. Saya burnout dok di ngurusi anak saya. Sudah selesai nggak sanggup gitu, nggak sanggup lagi ngurusi anak saya. Insya Allah nggak ada ya di sini yang seperti itu ya. Nggak ada. Semuanya tangguh semua ya Bu ya. Atau saya burnout sama pekerjaan saya. Kan pernah nggak ibu-ibu anaknya yang merasa aku udah nggak mau sekolah lagi Bu, capek, tugasnya banyak. Pernah? Ada tetangga, ada anaknya sendiri atau mungkin ponakan itu sering kita temui ya Bu ya. Dan kemudian yang lain adalah gangguan makan atau anxiety sosial. Sebenarnya gangguan makan itu tadi sudah bisa masuk ke depresi juga ya, itu salah satu gejalanya. Kemudian anxiety sosial atau sosial fobia. Jadi nggak berani ketemu orang. Kenapa kok nggak berani? Karena yang dipikirkan itu ini orang-orang lihat aku kayak gimana ya? Orang-orang menilai aku seperti apa ya? Itu yang itu kok kayaknya ngeliatin aku terus ya. Ada yang aneh Pak. Nah, seperti
seperti itu. Akhirnya nggak berani ketemu orang sama sekali. Akhirnya dia cuma di rumah aja. Ketika ketemu orang, kecemasannya sangat meningkat. Dredeg sampai keringat dingin. Kadang-kadang diajak ngomong nggak connect gitu ya Bu ya, nggak respon. Karena sudah mengalami social anxiety itu atau kecemasan sosial. Nah, kemudian segala macam permasalahan hingga diagnosis yang tadi ya Bu ya, masalah-masalah mental, cemas, depresi itu bisa kita cegah dengan mengasuh anak ini dengan menjaga kesehatan mentalnya dengan baik. Nah, bagaimana peran ibu-ibu Aisyah? Takut sama mama. Loh, ibu kok ketawa Bu? Jangan-jangan aku juga gitu ya. Ya, atau saya dulu juga gitu ke ibu saya gitu ya Bu. Jadi secure attachment itu ikatan emosional yang aman. Jadi Gen Z atau anak ini merasa aman karena direspon, didukung, sehingga percaya diri untuk mengeksplorasi dunia. Tetapi dia juga hati-hati, terlalu merespon dengan baik, terlalu mendukung, itu juga akhirnya hilang kontrol. Jadi hilang kendali, sudah terbiasa didukung terus di rumah sama orang tuanya, sehingga di luar, oh ya semau gue, di rumah boleh kok sama mama, di rumah boleh kok sama ibu, ya di luar juga suka-suka aku. Jadi memang harus seimbang. Namanya pola asuh yang autoritatif. Kalau yang otoriter itu Bu, yang keras gitu ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu otoriter. Atau permisif, ya udah terserah kamu, mengatasnamakan iya ibu sayang sama kamu, jadi udah terserah aja nggak apa-apa. Ini boleh, itu boleh, itu boleh. Ya, itu juga bahaya kan. Jadi makin lama nanti dia sakarnya sendiri ketika dewasa. Apa pola asuh yang neglect, anaknya dibiarkan begitu saja. Nah itu juga nggak baik, tidak akan tercipta secure attachment. Jadi kelekatan yang aman itu kalau pola asuhnya otoritatif, tegas, mendukung, sayang, gitu ya, dan responsif. Nah, karakteristik ibu-ibu Aisyah, ya kan, sensitif terhadap sinyal emosi Gen Z dan konsisten hadir secara fisik dan emosional, itu yang diharapkan. Gak apa-apa Bu, kalau misalnya lo terus saya ikut pengajian kayak gini, saya kerja, apalagi saya praktek pagi sampai siang, malam nanti masih ada kegiatan yang lain, gimana dong? Apakah bisa nanti anaknya mengalami mendapatkan secure attachment? Bisa. Jangan sampai juga itu menghalangi kita ya. Bu Ketua PDA tadi tugasnya itu membangun negara. Kita tuh bangun negara, nggak cuma bangun keluarga. Jadi lingkupnya lebih luas. Jangan sampai hanya ibu yang bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lain, gitu ya. Jadi harus seimbang. Kita tahu ketika kita sudah pulang, ya wes ini saya di tadi ngapain aja Mbak. Apakah anaknya mesti ngomong? Oh ya nggak mesti. Jadi situ mesti apa sih Ma? Mau tahu aja. Ya kan? Mama kepo deh, ya. Kepo, nominate every particular object ya itu kepanjangannya. Mama kepo deh, ngapain sih tanya-tanya? Udah nggak apa-apa, Mama itu loh kangen pengen cerita-cerita sama kamu. Ya seperti itu. Atau ya udah sesimpel ya jadi aja. Duduk di sebelahnya, misalnya kita sambil ngapain, anak sambil ngapain, nah seperti itu. Jadi menjadi sosok yang menciptakan kelekatan yang aman, ya, dan konsisten. Jangan itu dilakukan karena baru datang dari pengajian ini, gitu ya. Terus dilakukan seperti itu minggu depan udah lupa lagi, ya enggak. Itu tidak akan terbentuk. Jadi pembentukan kelekatan pada anak, pembentukan kepribadian pada anak itu memang peran dari orang tua yang konsisten. Kalau orang tuanya malah maleh, anaknya ya bingung. Kemarin mama gitu, sekarang kayak gini. Tak jadi sebenarnya gimana sih? Akhirnya kan penyebab
Dari sisi identitasnya ternyata orang tuanya sendiri. Karena udah bilang ya. Terus dalam teori psikologi perkembangan, anak yang memiliki kelengkapan aman dengan ibu memang cenderung lebih stabil emosinya. Ada bu anaknya yang suka tantrum, marah-marah terus. Ya anak saya juga ya. Saya umur 4 tahun itu tantrum aja, maunya ini, maunya itu. Nah ya memang fasenya seperti itu. Tapi kalau Gen Z, tadi kan remaja sampai dewasa muda ya, apa masih pantas ya kalau tantrum itu kan enggak? Harusnya tantrumnya beda modelnya ya, lebih ke ngambek biasanya seperti itu. Lebih ke ngambek. Jadi memang dia tantrum mungkin merasa tidak aman kelekatannya dengan orang tua seperti apa. Sehingga ya udahlah aku nesu aja, ngambek aja. Nggak tahu, percuma ngomong sama ibu nggak bakalan tahu. Ibu nggak bakalan paham apa yang tak rasain. Dengarkan harus dilatih bu ya ketelatenannya. Didengarkan dulu karena juga kalau dikembalikan ke diri sendiri. Kita kalau lagi cerita terus diomongin ya aja deh kamu yang kayak gitu kan kesel ya, ya kan kesel. Jadi kalau kita nggak mau kesel ya jangan bikin kesel orang lain, terutama anak sendiri. Dan beri respon konsisten. Itu tadi ya harus konsisten. Tidak harus apaan sih geli banget gitu ya. Apaan sih ibu tahu kok kalau ibu ada di sini. Jadi maksudnya ungkapan gitu ya bu ya. Ibu selalu ada untukmu itu dengan aktivitas bersama. Menunjukkan bahwa ibu ini ada. Kalau anak lagi galau, ibu itu nggak pergi. Kalau anak lagi galau, ibu itu ada di situ. Meskipun juga nggak banyak yang dilakukan. Kadang-kadang cuma duduk temenin di sebelahnya aja. Itu juga sudah membuat anak jadi merasa secure, merasa aman. Hindari overkritik, prioritaskan quality time meskipun ibu bekerja. Itu tadi. Jangan karena saya harus memprioritaskan anak nih, akhirnya nggak berkegiatan. Ya enggak, tapi kita buat quality time-nya. Ayo nanti hari Minggu, aku pas libur, itu pasti ada acara, kita jalan-jalan yuk. Dan usahakan di situ fun, gitu ya. Atau nggak jalan-jalan, wes ya duduk-duduk aja di rumah, kayak gitu. Jadi membuat quality time bersama anak itu harus selalu ada. Berapa kali? Ya sebisanya. Yang penting konsisten. Jangan selama 1 minggu ini sering tiba-tiba hilang. Pasti nanti overthinking anaknya. Kok kemarin ibu baik, sekarang enggak ya? Aku ada yang salah apa ya? Apa juga seneng ya sama aku ya? Seperti itu. Jadi konsisten yang anak itu akhirnya merasa, oh iya, emang ini waktunya quality time. Kalau minggu depan, ibu udah repot lagi. Minggu depan quality time lagi. Jadi diusahakan yang konsisten. Hindari juga overkritik. Mengkritik boleh, tapi jangan berlebihan. Misal salah naruh aja. Aduh deh, kamu tuh naruh ini, bu ya yang rapi. Coba, maksud saya berhenti sampai situ aja, bu ya yang rapi. Tidak dilanjutkan. Ibu dulu kalau misalnya naruh itu rapi, nggak langsung kayak gini. Lihat itu anaknya bu ini, wes jadi tambah panjang, terus kita bisa overkritik. Kalau akhirnya anak jadi males ngomong sama. Yang kedua, menjadi role model regulasi emosi. Nah ini yang susah. Saya sendiri juga susah bu, mengaplikasikan ini itu susah gitu ya. Jadi ibu mencontohkan pengelolaan emosi seperti marah, cemas. Anak-anak kalau nggak baik kan kita mesti kudu marah ya bu ya. Itu manusiawi, wajar. Tapi bagaimana kita mengendalikan? Ini juga PR untuk saya sendiri gitu ya. Susah, apalagi anaknya yang modelnya gampang tantrum, meledak-ledak seperti itu. Jadi kita berusaha tenang. Gimana caranya berusaha tenang? Kalau anaknya lagi marah, lagi ngambek, kita jangan ngintili terus, tambah marah. Kita kasih jeda dulu, bilang, Mbak, nggak apa-apa kamu kalau masih nggak mau ngobrol sama ibu. Nanti ibu kesini lagi ya, kita ngomong ya. Jadi kasih jeda dulu. Kita juga nggak merasa dicuekin sama anak. Si opo saya lagi wis tak datengin loh, aku berusaha perhatian kok ngambeki terus sih. Yakin kita nanti mangkel. Anak juga gitu, apa sih mama ini banyak-banyak terus. Aku coba pengen
jeda kan disampaikan, habis nanti kita ngomong loh ya. Nggak apa-apa sekarang kamu mau sendiri dulu, ibu juga sendiri dulu. Jadi sama-sama memberi jeda biar nggak tambah tukaran gitu ya. Kalau ibunya nggak kesel, anaknya juga kesel, tapi ini centel terus nih, saut-sautan terus kan nggak selesai-selesai. Dan anak jadinya nggak melihat ibu ini bisa meregulasi emosi dengan baik. Nggak ada yang jadi contoh untuk meregulasi dengan baik, gitu ya. Kemudian praktek tunjukkan link emosi. Anak-anak Gen Z itu biasanya nggak tahu nama emosinya apa. Pasien-pasien saya kalau saya tanyain, sekarang apa mbak yang dirasain? Nggak tahu. Kamu nggak tahu apa rasanya seperti apa? Sesek kah, marah, sedih? Nggak tahu. Itu lebih tahu, ya. Lebih terbiasa karena dulu nggak ada sosmed yang membuat kita harus pencitraan gitu ya kalau di sosial media. Kan kita kan apa adanya gitu ya. Jadi untuk menamai emosi itu lebih tahu juga. Ini namanya marah, ini namanya sedih, ini namanya kecewa. Gitu ya. Sedih dan kecewa itu beda kan rasanya ya. Gitu. Jadi diajari nama emosinya itu apa. Karena kalau udah tahu nama emosinya lebih bisa mengingatkan waktunya sampai 15.35. Ya, kalau itu dilanjut aja ya. Kemudian membangun resiliensi ya, dan bangkit lagi. Itu bagaimana caranya? Ciptakan safety net, jaring yang aman gitu ya. Jadi membuat anak itu nggak semakin hancur pada saat anak itu jatuh, pada saat anak itu galau. Yuk evaluasi bareng seperti itu. Nggak apa-apa, cerita aja sama ibu. Sampai dewasa ya, konteksnya kan Gen Z yang remaja sampai dewasa muda. Ketika kita menjadi safety net, kita juga mengajarkan pada anak-anak untuk nanti kamu juga harus bisa menjadi safety net untuk dirimu sendiri, harus bisa menjadi aman untuk dirimu sendiri. Jadi nggak dikit-dikit ke ibu, nanti kan malah jadinya tergantung gitu ya. Jadi nggak mandiri. Nah strateginya juga yang paling utama tentu penguatan iman. Bukan berarti Gen Z yang mengalami masalah itu imannya kurang ya, tapi mungkin imannya sudah cukup, coba kita kuatkan lagi. Pendekatan terapi, psikoterapi gitu ya, kalau di psikiater itu memang paling enak, terapi spiritual. Kita kembalikan kepada Allah itu paling gampang untuk meredakan kecemasan, depresi begitu. Ya misalnya ngaji bersama, dan ini kan momennya mau Ramadan ya Bu ya, banyak-banyak ibadah bersama-sama, diajak kontrol diri, melatih sabar, ya diri kita juga dan anak-anak juga. Dan tunjukkan teladan yang nyata. Jadi ibu kalau ada masalah, ya resiliensinya bagus, bangkit lagi. Oke. Kemudian mengajarkan growth mindset. Nah ini ya, jadi keyakinan bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan lewat usaha, bukan cuma given aja. Oh kamu aja kayak gak isolan, bukan seperti itu. Ya, jadi mungkin yang gak isolan ini bisa berkembang menjadi lebih bisa. Terus ganti kritik, oh kamu ini males, yuk ayo rajin. Jadi kita belajar untuk ketika menyampaikan itu tidak kata-kata yang negatif. Jangan, ini juga kalau bisa dihindari. Misalnya jangan teriak-teriak deh, diganti dengan bicaranya yang pelan ya. Nah seperti itu. Ketika disampaikannya seperti itu, mindsetnya ini akan lebih berkembang. Next. Dan yang paling penting adalah ibu-ibu mendeteksi dini jika memang ada gejala-gejala keluhan gangguan mental seperti menarik diri, tidak mau sekolah, nggak mau kerja, kok dia jadi nggak mau ketemu sama siapa-siapa, dan kemudian sudah menarik diri. Perubahan tidur yang drastis, biasanya tidur jam 10 malam, subuh udah bisa bangun. Kalau sekarang jam 10 masih belum tidur ya, tengah malam juga belum tidur ya, pagi tapi bangunnya masih tetap pagi. Jadi tadi kan berarti sudah ada apa anak ini.
mudah marah berlebihan dan menyatakan dirinya nggak berharga. Udahlah Bu, aku ini emang nggak ada artinya. Bahkan yang kita hindari, yang kita jangan sampai ya Bu ya, alhamdulillah anak sampai bilang, udahlah Bu, aku mendingan mati aja. Baru-baru ini ada kan berita yang anak umur 10 tahun loh Bu, udah bunuh diri. Nah itu kok bisa? Ya kan? Dia tuh tahu dari mana caranya bunuh diri? Ya dari sosmed, paling gampang. Atau mungkin tetangga, atau siapa yang dia pernah melihat. Dan kalau misalnya sudah ada diucapkan putus asa, nah itu harus segera kita tanya, kamu kenapa? Ibu di sini, ayo coba cerita. Dan semua ini bisa ditemukan, dan kalau misalnya sudah ketemu tanda-tanda seperti ini langsung dibawa ke profesional. Gitu ya, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, konsultan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih tanda-tandanya, tapi kita juga nggak ngajak anak ini untuk berobat, gitu ya sama aja, nggak akan selesai. Gitu ya. Dan program-program ICIA ini sudah banyak ya Bu ya yang terkait. Ini saya minta bocoran dari mama saya, gitu ya Bu ya. Jadi ada biro informasi konsultasi keluarga Sakinah, ada Posyandu dan cuma ICIA di sini juga sudah banyak. Ada psikiaternya juga dan juga gerakan Korea Toyibah keluarga Sakinah itu juga bisa menjadi sarana kita untuk bisa menjaga kesehatan mental anak-anak di sini. Dan Allah berfirman, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika. Wahai jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbika. Tugas kita itu bukan hanya mencetak anak-anak itu menjadi pintar, tapi juga mencetak anak-anak menjadi anak yang tenang, bukan menjadi anak-anak yang bingung. Dan insya Allah kalau misalnya kita sendiri sudah tenang, insya Allah kita juga bisa menjaga kesehatan mental anak jadi anak yang lebih tenang juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Batasan waktu, jadi nanti kita buka 3 pertanyaan saja yang bisa dijawab oleh Dr. Yusri. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih menjadi PR, bisa disampaikan melalui email yusrinaulia@gmail.com. Nanti mesti dijawab. Beliau bersedia. Monggo silakan. Nama saya Febrina, yang mungkin sekarang ini saya termasuk gen milenial nih. Anak saya memang bukan Gen Z. Kalau anak saya lebih ke Gen Alpha. Cuma saat ini saya bekerja dengan para Gen Z begitu. Ini baru saja terjadi beberapa hari yang lalu saat kami satu tim begitu. Secara tidak langsung kan mereka bawahan sekaligus anak saya ketika di tempat bekerja. Nah, melihat ritme para generasi Z ini yang sudah saya alami beberapa kali, mereka itu punya kerentanan terhadap tantangan begitu. Jadi ketika ada sesuatu yang sedikit menekan, itu mereka tidak segan mengungkapkan apa yang mereka rasakan itu di depan umum. Jadi sebagai contoh realnya, waktu ada sesuatu yang salah begitu, kami mencoba menegur dengan teguran yang insya Allah soft spoken gitu sebenarnya. Tapi tiba-tiba karena dia tidak bisa menahan itu, langsung menangis di tempat ketika itu dan ada di depan umum begitu. Akhirnya dan itu tidak terjadi hanya pada 1-2 orang begitu. Ada kerentanan tantangan yang berbeda dengan kami yang dulu ada di generasi milenial. Nah, kira-kira saya ingin sedikit masukan dan saran begitu bagaimana kami menghadapi generasi Z terutama pada saat bekerja. Akhirnya kami itu kayak mau ngasih sesuatu yang untuk tantangan yang lebih dalam pekerjaan itu kami ragu-ragu karena takut mereka menerimanya sensitif begitu. Nah, kira-kira kami sebagai bagaimana cara mendidiknya agar mereka juga bisa diajak maju bersama dan penyampaian kami tetap bisa diterima oleh mereka yang generasi Z begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Memberikan arahan
apa tipsnya atau cara kita sebagai orang tua membangun komunikasi yang baik dengan Gen Z ini sehingga terbangun rasa percaya bahwa kesulitan mereka jika tersampaikan dengan baik khususnya kepada orang tua tuanya itu insya Allah pasti bisa terselesaikan dengan cara yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian pertanyaan ketiga, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gen milenial. Nah, anak saya Gen Alpha. Nah, ini benar sekali ya dokter. Ini jadi muhasabah diri bahwasanya akil balik di zaman sekarang itu tidak berbarengan ya antara balik sama akil, terutama bahkan di usia kelas 4 SD pun sudah mengalami menstruasi kalau untuk perempuan. Nah, ini jadi PR terbesar bagi ibu-ibu sekolah. Dan yang mau saya tanyakan, ketika kami sudah dekat dengan anak, bahkan anak itu sering bercerita apapun yang terjadi di luar maupun di dalam rumah itu sudah terbiasa bercerita. Tapi ada kalanya anak saya itu merasa malu gitu. Bahkan ketika di luar itu merasa misal saya ajak supermarket itu anaknya aku izin keluar aja ya, nunggu di luar. Nah, saya kira izin keluarnya itu di depan supermarket, tapi dia malah pergi sampai ke parkiran gitu. Sampai saya kok jauh sekali nunggunya. Iya, aku malu dilihat gitu. Kok sampai merasa malu ketika jalan tuh di luar itu kayak malu gitu. Dan di sisi lain saya mikir, oh alhamdulillah dia masih punya malu, jadi istilahnya imannya itu dalam artian bisa lurus gitu. Tapi di sisi lain kok kadang malunya kok nggak ada tempatnya gitu dong. Ini bagaimana tipsnya untuk membangun kepedulian kepada anak, terutama di Gen Alpha? Jazakumullah khairan. Terima kasih Ibu ada di depan Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tips dari orang tua untuk menghadapi putra putrinya yang depresi tadi. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana menghadapi saran apa yang paling cocok untuk anak-anak yang merasa malu kalau berhadapan di khalayak ramai. Silakan Dok. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, Mbak ya, kita sama-sama milenial soalnya ya Mbak. Ya. Jadi bekerja sama Gen Z itu memang apa ya? Rasanya itu ya kadang capek, kadang gregetan, kadang juga sangat terbantu. Karena sebenarnya Gen Z itu kan dengan kemampuan dia beradaptasi dengan digital sejak lahir bahkan ya, itu kemampuannya dia untuk mengakses segala macam bahkan informasi dan kerja cepat itu perlu diakui jempol, bener ya. Cuman memang ya itu tadi Gen Z itu sensitif karena terlalu sering terpapar dengan pendang-pending itu tadi, sehingga ketika kita memberikan tugas sama Gen Z itu kita coba ditanyakan, kita ada proyek ini nih, tugasmu adalah yang ini, menurutmu kamu akan mengerjakan ini seperti apa? Ditanyakan dulu seperti itu. Jadi ketika kita mengajak dia untuk maju, ditanyakan dulu persepsinya apa. Gen Z itu nggak seneng kalau diatur, nggak seneng kalau cuma dikasih tahu. Dia tuh ingin ditanyain dulu pendapatnya seperti apa. Jadi coba kita tanyakan dulu, kalau ada proyek seperti ini kira-kira kamu mau apa? Dan ketika ada yang kurang tepat, oke, aku setuju dengan beberapa pendapatmu, tapi pada hal lain kayaknya kita perlu seperti ini, kita nanti coba bareng-bareng ya. Nah itu dia jadi merasa lebih dianggap. Kemudian ketika menegur, ya memang menghindari ditegur di depan umum. Gitu, menegur Gen Z itu ditanya dulu. Kira-kira kamu melakukan ini, apa yang kamu pikirkan? Jadi nggak langsung, loh kok kamu gitu, itu salah.
nangis, ngamuk, ngambek, bisa jadi langsung keluar dari kantor besok resign gitu ya. Ini kalau hebohnya seperti itu. Tapi ditanyain dulu, kamu tadi melakukan itu kenapa? Siapa tahu memang dia itu ada ide lain yang sebenarnya dia belum pernah sampaikan, yang menurut dia itu sesuatu yang benar. Nah, ketika kita langsung nyalain, dia akan merasa sangat terluka. Karena loh, ini aku tuh melakukan untuk, ya menurutku ini adalah sesuatu yang baik kok. Tapi kalau langsung ditegur, otomatis dia langsung menegur. Sehingga ketika dengan Genzi, baik rekan kerja maupun dengan anak, itu ditanya dulu. Tidak langsung dikritik, tidak langsung dibetulkan kalau memang dia salah ya. Tetapi kenapa? Apakah memang dia lalai, dia lupa, atau dia nggak paham, atau memang itu tadi jangan-jangan ada sesuatu yang sebetulnya dia inovasi, tapi tiba-tiba kita salahkan. Itu menurut Genzi itu dia sangat melukai hatinya, apalagi di depan umum, dan dia akan bertanya. Sehingga seperti itu harus sabar-sabar untuk ngajak ngomong, untuk nanyain dia tuh maunya bagaimana, kira-kira apa yang akan dilakukan. Mungkin kalau dengan sesama milenial ya udah dikasih ini salah, kita tahu oh iya ya salah. Tapi kalau dari ditanya dulu kenapa ya kira-kira ini kok kamu mengerjakannya seperti ini? Gitu. Emang harus sabar. Ya itu tadi kita lihat hal-hal positifnya juga ya. Jadi itu kalau mengerjakan sesuatu tuh lebih cepat, bisa jadi juga lebih bagus. Cuma kadang-kadang suka nabrak-nabrak aturan, sehingga kita juga menaruh batas toleransi. Dia boleh freestyle sejauh mana, gitu ya Pak. Jadi kalau dia udah kelewatan batas, ya udah dia ngomong berdua. Kamu mau ngomong deh terkait proyek yang ini. Tidak di depan umum. Kadang-kadang kita keprojek gitu ya, spontan. Nah kalau misalnya sudah seperti itu, ya sudah biarkan sama kayak anak kecil tantrum, biarkan dulu, kemudian baru kita ajak ngomong. Maaf, maksudnya tidak seperti itu kan ya, melihat dari sisi lain. Jadi kita juga membuat perbandingan seperti itu. Mbak tadi begini, Mbak tahu kamu seperti ini, atau mungkin kamu ada lain yang dirasakan. Gitu Mbak. Saya juga menghadapi ya keponakan, adik-adik, bukan jadi semua ya. Jadi ya memang harus sabar-sabar. Berbeda pendekatannya ketika ngomong sama sesama milenial. Dan kita juga berbeda kan kalau misalnya ngomong sama boomers atau yang di atasnya boomers masih ada nggak ya? Kalau boomers lah ya mungkin yang paling tua, kita kan juga nggak bisa semaunya sendiri. Iya kolonial ya, milenial atau dari kolonial. Yang dari kolonial itu mungkin seperti itu. Jadi bisa jadi juga kita memahami mungkin menurut boomers kita tuh juga sekarangnya sendiri. Nah menurut kita jadi sekarangnya sendiri, sehingga kita juga merefleksikan dan menanyakan dulu. Jadi sebenarnya ini gimana sih? Sehingga akhirnya maju bersama. Mungkin demikian ya Mbak. Oke, sudah cukup atau ini? Oh ya, yang disampaikan yang Ibu, tips untuk orang tua biar anak itu mau komunikasi sama kita gitu ya Bu ya, yang enak seperti apa. Tadi sempat saya terlihat menyampaikan kalau Genzi itu sekarang curhatnya lebih suka sama ChatGPT ya daripada sama Ibu, karena Ibu dianggap ini overcritical. Jadi ketika Ibu berusaha lebih peka dulu, misal anak capek atau wajahnya mulai nggak enak, itu Ibu yang mulai menanyakan duluan. Kenapa deh? Kok Ibu lihat wajahnya agak kayak biasanya, nggak secerah biasanya? Kita mulai seperti itu dulu. Karena itu yang dilakukan sama ChatGPT. ChatGPT itu validasi. Iya makamu itu valid, nggak apa-apa kamu itu marah, wajar kalau kamu marah. Sedangkan yang ibu-ibu dulu, ibu zaman dulu yang pola asuhnya VOC gitu ya, itu kan nggak boleh nangis, nggak boleh makan, ibu marah kok kamu marah balik. Padahal anak marah itu juga valid, ada penyebabnya. Sehingga kita biar dia mau komunikasi sama kita duluan yang memulai dengan peka melihat apa yang terjadi sama anak.
kemudian ketika dia sudah mau ngomong, kita nggak buru-buru ngejudge. Ya, jadi kita, oh iya, ibu tahu sih kalau ibu dulu memang ibu biasanya seperti ini, tapi kok di zamanku beda ya kak ya. Kalau kamu sama temen-temen kayak gimana? Ibu nggak tahu, coba kamu ceritakan. Jadi berusaha untuk menjadi nyaman untuk anak, gitu ya. Oke, sambut bu, cukup. Iya. Anaknya sangat malu. Oh iya benar, anaknya sangat malu depan umum. Itu tadi yang sempat saya singgung tentang sosial media atau gangguan kecemasan sosial. Sangat malu karena takut dinilai oleh orang lain. Padahal orang lain itu cuma nggak sengaja lihat, tapi dia sudah merasa kok aku dilihatin. Nah seperti itu. Itu caranya ya dia diajak berpikir. Emang iya kalau misalnya di kami ya bu ada yang namanya terapi CBT, kognitif behavioral terapi. Jadi itu diajak berpikir. Emang iya ya orang itu selalu begitu. Emang iya, kira-kira apa sih situasi apa sih yang merasa kamu tuh dilihatin atau kamu tuh dikatain jelek? Emang kamu beneran pernah dikatain hal-hal yang jelek tak? Nah, seperti itu coba ditanyakan dulu. Karena kan pikirannya dia itu coba kita luruskan bahwa yang dipikirkan, yang ditakutkan itu belum tentu terjadi. Nah kalau misalnya kita langsung enggak kayak gitu, itu juga dia jadi merasa nggak divalidasi. Belum kan tapi mungkin mah dia kayak gitu. Tapi tanyakan dulu, pernah nggak adik digitukan sama orang? Kira-kira itu situasi apa? Nah sekarang apakah orang itu sama kayak orang yang dulu? Apakah situasi sekarang sama kayak situasi yang dulu? Nanti dia kan berpikir, oh iya ya orangnya beda. Oh iya situasinya juga beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa exposure therapy. Jadi awal-awal digandeng dulu bu, ditemenin ketemunya sama yang circle kecil-kecil. Nanti kalau dia sudah oke, di circle kecil-kecil itu yang dia sudah merasa aman, nggak kita gandeng, biarin dia sendiri. Dia sudah oke, diajak ke circle yang lebih besar lagi, seperti itu. Sehingga akhirnya dia merasa, oh nggak apa-apa kok, aku nggak seburuk itu di mata orang-orang. Sehingga dia juga udah nggak malu-malu lagi. Gitu ya? Terima kasih, 3 pertanyaan sudah terjawab. Sekarang saya ganti yang menanyakan pada ibu-ibu. Tolong dijawab ya. Apakah ada berapakah peran Ibu Aisyah dalam menangani keterkaitan Gen Z untuk kesehatan mentalnya? Siapa yang bisa jawab? Pak itu sampai 7, 8, 7, 6, 5. Silakan Bu, monggo mic-nya. Menghadapi anak sekur role model. Ibu dari mana? Ya bu ya, alhamdulillah dicatat semuanya ya bu ya benar. Apa ya pertanyaannya ya? Oh iya. Apa dan pada fase apa sekarang? Ini yang pertama. Mikrofonnya bernyala bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bensi itu lahirnya tahun 1918. Di fase apa bu tadi namanya? Fase digital. Fase digital. 7 dan 8. Bu, yang tanya 7 sampai 8. Bu Yusrin, FOMO. Apa sih FOMO itu? Atau lagi trending atau ikut-ikutan. Takut ketinggalan. Takut ketinggalan. Tren. 1, 2, 3. Harapan kami ilmu ini bisa diterapkan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar
panjenengan semua. Terima kasih kepada Dr. Yusrin yang telah memberikan ilmunya, dan kepada ibu-ibu yang telah ikut mendengarkan sampai selesainya acara ini. Saya selaku moderator, terima kasih. Wassalamualaikum. Mekar di taman, warnanya putih, harum semerbak. Doa itu di bulan Ramadan, jadikan anak berakhlak mulia. Buah-buahan marhaban ya Ramadan, mohon dimaafkan